Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 16 Februari 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk malam yang indah ini, ketika kami dimungkinkan boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang serba terbatas ini, maupun setiap kami yang membaca dan merenungkannya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Hidup sebagai keluarga Allah. Kucinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, dan betapa senangnya ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, syair dalam pujian tadi menggambarkan adanya sukacita,
adanya damai sejahtera, adanya rasa sentosa yang dimiliki oleh setiap keluarga Allah, yaitu keluarga yang selalu hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini memberi support, memberi dukungan kepada Timotius yang harus memimpin dan menggembalakan jemaat di Efesus. Ketika itu Timotius harus berhadapan dengan beberapa jemaat yang hidupnya masih beribadah kepada Dewi Artemis atau Dewi kesuburan. Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai 40. Nah, kehadiran Timotius di sana adalah untuk memotivasi, untuk mendorong jemaat bagaimana harus hidup sebagai satu keluarga Allah yang berfungsi untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam hal ini, Paulus memberitahukan bahwa sebagai sebuah keluarga atau sebagai keluarga Allah haruslah mengalami lahir baru di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Haruslah menunjukkan bahwa kehidupannya selalu dikaitkan dengan kebenaran Injil Kristus. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga Allah adalah kumpulan orang-orang percaya yang hidup sesuai kebenaran Kristus. Kumpulan orang-orang percaya yang memiliki tanggung jawab iman untuk menampilkan hidup dalam kebersamaan, menebarkan cinta kasih Kristus, saling menguatkan dan saling mendukung. Nah, karena itu sebagai bagian orang-orang percaya di dalam Kristus yang juga adalah keluarga Allah, maka mari memberikan keteladanan hidup sebagai sebuah keluarga yang telah dikuduskan dan dibenarkan melalui Kristus, melalui salib Kristus. Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Amin. Mari bersyafaat, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur bahwa malam ini Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami dimanapun kami berada, boleh beribadah kepadamu, boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat mengertinya, sehingga sebagai bagian dari keluarga Allah,
kami boleh saling menopang, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling mendukung dalam cinta kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami membawa ke dalam tangan-Mu akan keberadaan jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini. Engkau melihat dan Engkau mengenal mereka, berbagai harapan dan kerinduan mereka Tuhan tahu. Kami berdoa dan memohon kepadamu, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya. Harapan dan kerinduan bagi masa depan yang lebih baik, akan karir yang lebih baik, akan pekerjaan yang lebih baik, akan usaha yang lebih baik. Kami memohon Tuhan, berkenan Engkau mendengar dan menjawabnya. Begitu juga saudara-saudara kami yang berjuang dalam penyelesaian studi, anak-anak kami dalam pelajaran mereka. Tuhan, topanglah mereka senantiasa. Begitu juga yang sementara mencari pekerjaan ya Allah, bukalah jalan untuk mereka yang merindukan pendamping hidup Tuhan. Kami berdoa dan tak putus-putusnya memohon, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Begitu juga yang merindukan kehadiran anak, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, malam ini kami bersyukur untuk pertambahan usia saudara-saudara kami, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka senantiasa, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka. Buka tingkap langit berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjadi keluarga Allah. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka ya Allah. Tuhan, Engkau tahu pandemi COVID ini banyak keluarga-keluarga yang bergumul karena berbagai persoalan termasuk pekerjaan dan masalah ekonomi, bahkan sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu beberapa saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kami menyebut dalam doa kami Bapak John Sulo, Bapak Markus Pagapong, Bapak Anton Takdung, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, termasuk orang tua kami yang terbatas karena fisik, Oma Makdu, dan yang lainnya. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, kuatkan iman pengharapan mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Pada waktu Tuhan, kami sungguh meyakini mereka akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sudah boleh pulih dari sakit yang mereka derita, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Berkati mereka, lanjutkan lawatan kasih-Mu untuk pemulihan yang lebih sempurna. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tetaplah Engkau memberkati mereka Tuhan. Kota kami, kota Balikpapan, biarlah damai sejahtera Allah tetap menjadi bagian kehidupan kami sebagai bagian dari masyarakat kota ini. Tuhan, berbagai bentuk penata layanan yang diangkat di tengah-tengah pandemi COVID di jemaat-Mu ini, Tuhan kiranya berkenan memberkati agar semua bermuara pada kemuliaan nama-Mu Tuhan. Malam ini kami akan istirahat. Berkatilah kami, kiranya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Lanjutkan lawatan kasih-Mu Tuhan bagi kami semua, bagi keluarga kami,
baik yang ada di kota ini maupun yang ada terpisah dengan kami di kota-kota lain, di negara lain, di lokasi-lokasi. Tuhan kiranya tetap menjaga keluar masuk mereka. Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.